Hari ini 18 organisasi melayangkan keberatan administratif kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar atas kebijakan larangan peneliti asing oleh KLHK yang anti sains dan membatasi kebebasan akademik. Pada 19 Agustus lalu, Siti Nurbaya menyebutkan bahwa populasi orangutan Sumatera, Tapanuli, dan Kalimantan jauh dari kepunahan dan justru akan terus bertambah. Pada 15 September 2022, dua orang peneliti asing, Eric dan Julie, menulis opini di The Jakarta Post yang berjudul Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends. Eric dan Julie menyampaikan bahwa spesies orangutan justru mengalami penurunan dan tidak ada data yang menunjukkan tren sebaliknya. Yang dilakukan oleh KLHK justru menerbitkan surat pengawasan penelitian satwa yang mana tanggalnya backdate di tanggal 14 yang menyatakan bahwa temuan para peneliti mengenai penurunan populasi orangutan sebagai temuan dengan indikasi negatif dan dapat mendiskreditkan pemerintah, yaitu KLHK, memerintahkan untuk tidak memberikan pelayanan dan tidak melayani permohonan para peneliti asing. Para peneliti asing ini dihalang-halangi, dibatasi aksesnya untuk melakukan penelitian berbasis academic science terkait orangutan. Lihat sikap tersebut, maka 18 organisasi yang tergabung dalam tim advokasi kebebasan akademik melayangkan keberatan administratifnya. Pembatasan itu bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik karena apa yang dilakukan oleh Eric Meyer itu adalah suatu produksi pengetahuan. Larangan atau pencekalan terhadap Eric Meyer dan teman-teman itu merupakan bentuk kebijakan anti sains. Kedua, kita tahu bahwa kebijakan yang harusnya diambil atau sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah senantiasa kita berharap berbasis pada kebijakan yang berbasis sains. Ada hak publik atas informasi, dan hak publik atas informasi itu harus dibangun pada azas informasi itu harus disampaikan secara berimbang dan punya dasar ya. Pertama, kalau ada dua informasi yang berbeda, versi pemerintah dan versi dari peneliti. Nah, jadi tidak ada upaya untuk menghalang-halangi satu informasi yang lain dengan tuduhan bahwa mendiskreditkan pemerintah atau mungkin dalam pernyataan yang lebih luas lagi ini sebagai upaya untuk menganggap bahwa informasi di luar dari versi pemerintah adalah informasi yang tidak dapat dipercaya. Lalu yang kedua, saya rasa yang paling penting publik berhak juga untuk mengetahui bahwa ke depan arah kebijakan untuk perlindungan lingkungan ini memang harus betul-betul melibatkan pihak-pihak lain yang memang berkompeten dan berkepentingan. Dalam hal ini para peneliti, lalu sivitas akademika, akademisi merupakan pihak-pihak yang harusnya digandeng, bukan menjadi pihak yang kemudian harus dipertentangkan ketika berhadapan dengan satu informasi yang ada di lapangan. Kami sendiri menilai bahwa surat KLHK tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini ada asas kemanfaatan, asas kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, serta asas kepentingan umum. Kemudian KLHK dalam hal ini karena mengeluarkan surat tersebut telah menyalahgunakan kewenangan atau melanggar asas-asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sehingga membatasi ruang akademik. KLHK itu harus memaknai bahwa perbedaan pemikiran dianggap sebagai diskusi dan harus dimaknai bahwa bagian dari perdebatan dan upaya untuk saling melengkapi dari sisi keilmuan, bukan justru menyerang pribadi karena ketidaksukaan. Kami melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh KLHK ini merupakan upaya pembungkaman terhadap fakta yang berbasis sains dan akademik gitu. Jadi dari surat yang kami layangkan keberatan ini, tim advokasi kebebasan akademik menuntut atau mendesak 4 poin kepada KLHK. Yang pertama, untuk mencabut surat tersebut perihal pengawasan penelitian satwa karena memang itu bentuk kebijakan anti sains yang mencederai independensi sains dan kebebasan akademik. Yang kedua, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya komunitas ilmiah, karena telah menggunakan kekuasaan dalam ketidaksetujuan atas hasil penelitian dan bukan malah menggunakan karya akademik untuk sebagai tandingan dari data yang telah diberikan oleh para peneliti. Yang ketiga, menghentikan praktik pembatasan kebebasan akademik, membuka ruang partisipasi berbasis sains atau ilmiah, serta tidak melanggar independensi riset yang dilakukan oleh setiap orang demi kepentingan umum. Dan yang terakhir, yang keempat, memfasilitasi pertemuan untuk membahas tren populasi orangutan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, menggunakan data berbasis sains yang tersedia bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keterbukaan informasi. Kami pun mau mengajak teman-teman semua untuk terlibat berpartisipasi untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh tim advokasi ini melalui mengisi petisi dari change.org. Kita berharap pemerintah
serius memikirkan sains Indonesia masa depan. Tanpa memikirkan sungguh-sungguh dan melindungi sains Indonesia masa depan, kita akan menyia-nyiakan waktu, energi, dan kebijakan yang sama sekali justru bertentangan dengan upaya maju peradaban kemanusiaan dan upaya melestarikan lingkungan. Ini adalah upaya dari kami karena isu kebebasan akademik itu menjadi universal dan harus difikirkan sungguh-sungguh bahwa tidak ada kebijakan tanpa landasan sains. Sebetulnya diharapkan pemerintah melakukan peranan mendorong keterbukaan informasi. Jadi dengan model penutupan informasi semacam ini merupakan sebuah setback, kemunduran. Kalau ini hari ini terjadi pada KLHK dan kemudian ini didiamkan atau dinormalisasi, bayangkan kalau ini kemudian dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain. Jadi ini sesuatu yang harus dipikirkan, apalagi ini sudah masuk ke masa akhir pemerintahan Jokowi, jangan sampai menjadi legacy yang buruk, menyisakan sebuah kebijakan yang menambah bentuk ketertutupan pemerintah terhadap keterlibatan partisipasi publik. Akademi Ilmuwan Muda Indonesia itu sudah berupaya menghubungi KLHK untuk bisa duduk bersama, menegaskan apa yang sebenarnya terjadi, surat, silang pendapat, data, dan seterusnya. Namun sayangnya dari pihak-pihak KLHK tidak ada yang berkenan hadir, walaupun ada banyak sekali upaya untuk memastikan, bahkan kita menyesuaikan tanggal atau jam untuk berjumpa. Berharap KLHK duduk bersama terbuka, menjelaskan ini. Kita berharap ini menjadi pintu untuk berkomunikasi secara baik, sama-sama berpikir sungguh-sungguh soal sains. Sains is a way of for humanity. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh soal itu, berarti kita menegasikan kemanusiaan itu sendiri. Jadi yang paling ditakutkan adalah kebijakan menjauh dari upaya kemanusiaan.